Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Etika Politik. Baik adik-adik mahasiswa, apa kabarnya semua? Saya berharap semoga selalu tetap sehat, tetap semangat dan optimis, ya. Kita akan memasuki materi tentang pengertian etika dan teori-teori tentang etika. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang etika politik, maka tentu perlu kita pahami konsep dasar daripada etika, ya. Baik adik-adik mahasiswa, saya akan memunculkan beberapa pengertian daripada etika, ya. Etika berasal dari bahasa Yunani, ya, artinya ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, ya. Ini menurut Bertens, ya. Kemudian kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka di sana kita akan temukan etika dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, ya. Kemudian selanjutnya etika diartikan dalam dua hal, ya. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan atau berkaitan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Ya. Kemudian selanjutnya dalam Webster's Dictionary, di sana kita bisa menemukan definisi daripada etika, yakni ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasikan tentang tindakan moral yang betul, ya. Dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan mana perbuatan yang dianggap buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran, ya. Itu tadi definisi etik. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan, ya, pengertian etika yang disampaikan oleh K. Bertens, ya. Etika merupakan nilai-nilai, ya. Jadi ada tiga hal yang disampaikan oleh K. Bertens. Yang pertama adalah etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, ya. Kemudian selanjutnya, masih menurut K. Bertens, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral, ya. Biasa disebut dengan kode etik, ya. Biasa kita mendengar istilah kode etik, ya. Kemudian selanjutnya, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau buruk, yaitu tentang yang baik atau buruk. Baik adik-adik mahasiswa, jadi saya perlu jelaskan bahwa etika merupakan perbuatan lahiriah dan batiniah, ya. Etika. Jadi ada juga kita mengenal istilah etiket, ya. Kalau etika itu lebih kepada apakah perbuatan itu pantas dilakukan atau tidak, apakah sudah memenuhi norma yang berlaku di satu masyarakat atau tidak, ya. Kalau etiket lebih kepada bagaimana suatu perbuatan dilakukan, ya. Jadi di sini perbedaannya. Kita biasa mendengar kata istilah etiket, ya. Contohnya, ya, etiket, ya, cara perbuatan, bagaimana berbicara secara santun, ya. Bagaimana cara duduk yang sopan, ya. Bagaimana berpakaian yang sopan, bagaimana menjamu tamu secara baik dan sopan. Nah, itu etiket. Bagaimana suatu perbuatan dilakukan, ya. Jadi dia lebih kepada perbuatan lahiriah. Kalau etika lebih kepada perbuatan lahiriah dan batiniah. Jadi ada atau tidak ada orang, kita harus tetap menjaga etika.
Lain halnya kalau etiket. Ya, kalau kita seorang diri sendiri biasanya kita bebas melakukan apa saja ya kalau seorang diri. Nah, tentu kalau ada orang lain di sekitar kita maka kita harus menjaga etiket, cara perbuatan ya, cara duduk yang pantas, yang sopan, cara berbicara yang sopan. Nah, contoh saya ambil contoh ya, seorang koruptor bisa saja dia adalah seorang yang menjaga etiket. Mungkin cara bicaranya santun, cara berpakaiannya sopan, tapi dia tidak mampu menjaga etika ya. Karena apa? Dia mementingkan diri sendiri, ya. Bahkan dia mengorbankan orang banyak untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi ini perbedaan antara etika dan etiket, ya. Saya ulangi lagi, etika apakah perbuatan itu sesuai dengan norma atau tidak? Kalau etiket, bagaimana cara perbuatan itu dilakukan? Ya. Baik adik-adik mahasiswa, sekarang kita melangkah tentang moral dan moralitas, ya. Tadi etika, etiket. Hari ini sekarang kita tentang moral dan moralitas ya. Perlu juga kita pahami ya istilah moral ini ya, karena seringkali kita mendengar antara istilah moral dan etika. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos ya, yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan jamaknya adalah mores ya. Jadi dari bahasa Latin moral itu ya. Dalam arti adat istiadat atau kebiasaan, kata moral mempunyai arti sama dengan kata Yunani ethos ya, yang menurunkan kata etika. Jadi memang ada kaitannya ya antara etika dan moral kalau kita lihat dari asal katanya ya. Kalau dalam bahasa Arab kata moral berarti budi pekerti ya, yang memiliki makna sama dengan akhlak. Seringkali kita mendengar kata budi pekerti, akhlak, ini sama ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata moral dikenal dengan istilah kesusilaan. Nah, itu ya. Baik, adik-adik kita lanjut. Moral menurut para ahli ya. Ada 3 ahli yang saya tampilkan di sini ya, yang memang mereka banyak berbicara tentang etika, moral ya dalam tulisan-tulisannya ya. Pertama Franz Magnus Suseno ya, seorang filsuf ya, tanah air ya, tapi berdarah Jerman. Kata moral menurut Franz Magnus Suseno ya mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Ya, berbicara tentang baik buruk itu moral menurut Franz Magnus Suseno. Ya. Kemudian Kabertens ya memaknai moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk ya. Kemudian selanjutnya Puspo Rojo ya mengartikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah dan baik atau buruk ya. Jadi adik-adik mahasiswa, dari 3 definisi yang disampaikan oleh 3 ahli ini, kita melihat ada kemiripan satu sama lainnya ya. Berbicara tentang baik dan buruk ya. Apakah suatu perbuatan itu salah atau tidak, itu terkait dengan moral ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Etika dan moralitas ya. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Bagaimana seseorang harus hidup itu dibicarakan dalam moral ya. Sedangkan etika hendak mengkaji tentang mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada berbagai ajaran moral. Ini bisa kita lihat ada kaitan antara etika dan moral. Baik adik-adik mahasiswa, itu tadi beberapa definisi daripada etika ya dan moral. Jadi saya berharap adik-adik sudah bisa memahami apa perbedaan antara etika, etiket, moral ya. Sebelum kita bahas tentang etika politik, jadi memang perlu kita memahami dulu konsep-konsep dasar daripada etika ya.
Kemudian ada banyak teori yang menjelaskan tentang etika politik ya. Di sini saya sampaikan beberapa saja ya. Ada 6 yang saya munculkan di sini ya, terkait dengan teori-teori etika politik ya, yang dianggap mengenai apa yang dianggap benar, baik, benar ya. Yang pertama adalah individualisme. Ya, kalau mendengar kata individualisme, saya rasa adik-adik sudah bisa memahami ya, individual ya. Individualisme berasal dari kata Latin individus, artinya perorangan ya, atau pribadi. Kata sifat dari individus adalah individualis, artinya bersifat perorangan atau pribadi ya. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan atau mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara ya. Kemudian selanjutnya liberalisme ya. Liberalisme, asal usul liberalisme ini adalah kata Latin liberalis yang berasal dari kata liber yang artinya bebas ya, bebas, merdeka, tidak terikat ya, tidak tergantung ya. Liberalisme adalah paham yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan politik, atau dengan kata lain paham yang menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaannya. Jadi memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan politik ya. Biasanya ini dilaksanakan oleh negara-negara barat ya, paham ini paham-paham negara barat ya, liberalisme. Kemudian sosialisme ya. Paham ini merupakan antitesis ya dari paham liberalisme sebagai reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya ya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal sebagai sosialis utopia ya. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan, humanitarian yang meyakini kesempurnaan watak manusia ya. Sosialisme adalah ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara. Nah, itu ya, itu poinnya. Kemudian Marxisme, ya pastilah adik-adik sering mendengar kata Marxis ya. Istilah Marxisme adalah sebutan bagi pemikiran ajaran resmi Karl Marx ya. Karl Marx yang dilakukan oleh Friedrich Engels dan oleh tokoh-tokoh teori Marxis lainnya ya. Marxisme sebagai ideologi perjuangan kaum buruh menjadi komponen inti dalam ideologi komunisme. Nanti juga kita akan bicara tentang komunisme ya. Menurut Karl Marx, pelaku-pelaku utama perubahan bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial ya. Selanjutnya komunisme ya, komunisme ya. Ini masih terkait dengan ajaran Karl Marx ya. Komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan. Jadi tidak ada istilah milik pribadi ya dalam komunisme ya, dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang tetap diawasi dan dikontrol oleh negara. Ini inti pokok dari ajaran komunisme. Kalau berbicara komunisme, saya yakin adik-adik sudah tahu bahwa negara kita pernah sempat dirongrong ya, ada ajaran komunisme yang sempat mengganggu Pancasila sebagai dasar negara kita ya, ideologi bangsa kita. Ciri-ciri inti masyarakat komunis adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas-kelas sosial, penghapusan pembagian kerja, dan masyarakat tanpa kelas. Jadi negara menguasai sepenuhnya ya. Tidak ada istilah hak milik pribadi dalam komunisme. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, humanisme ya. Humanisme berasal dari bahasa Latin humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia ya. Humanisme merupakan alat pemikiran etis yang berasal dari gerakan yang menjunjung tinggi manusia,
menekankan harkat dan martabat serta peranan dan tanggung jawab manusia. Baik adik-adik mahasiswa, untuk perkuliahan kita hari ini saya rasa sekian dulu. Jadi adik-adik sudah bisa mendapatkan gambaran tentang apa itu etika, ya. Kemudian etiket, moral, moralitas, dan ada beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang etika politik. Dari saya sekian dulu. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.